Assalamualaikum, hai semua, saya Rion Frianda, selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, Nak. Salawat ring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Mister, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, dan Allah masih memberikan nikmat untuk kita bertemu di kegiatan pembelajaran daring, ya, tanpa kendala. Kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh Azmi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, selanjutnya anak-anak Mister mau presensi dulu, ya, kehadiran kalian. Aime. Hadir, Mister. Hadir Aime. Balkis. Hadir, Mister. Oke. Azmi, hadir Azmi? Hadir. Hadir, Mister. Oke, Nak, untuk kegiatan pembelajaran, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran lagi dan lagi, masih Mister Rion mau mengingatkan kepada kita semua, ya, untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Masih di tengah pandemi, ya, masih di suasana pandemi, kegiatan pembelajaran kalian masih dalam kondisi daring. Untuk kita segera pembelajaran tatap muka, perlu kita upaya, perlu kita berdoa, perlu kita berusaha mewujudkan bagaimana kita segera masuk kegiatan pembelajaran menjadi tatap muka. Caranya apa? Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan saat apapun. Berikutnya lagi, Mister mau mengingatkan juga kepada kita semua, ya. Alhamdulillah kalian masih berada di kegiatan pembelajaran daring dengan penuh semangat. Semangat inilah yang nanti ke depannya di masa depan, ya, menentukan kalian sukses ataupun tidak. Dan kalian alhamdulillah hari ini Mister lihat masih tetap semangat untuk di kegiatan pembelajaran geografi, dan Mister Rion yakin kalian adalah calon-calon orang-orang sukses. Mau belajar apakah kita hari ini? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ada? Mitigasi bukan, Sir? Bencana. Good, masih pada ingat berarti, ya, anak-anak Mister, keren, ya, masih pada ingat nih. Apa itu definisi bencana dan apa itu jenis-jenis bencana? Ada yang mau mereviewnya? Oke, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih tentang mitigasi bencana, ya. Tapi hari ini kita akan mempelajari lebih one step ahead, ya, satu langkah lebih baik lagi, lebih maju lagi kita akan belajarnya, ya. Dimana kita akan melihat bagaimana sebaran. Minggu lalu Mister sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca, ya, materi yang akan Mister Rion sampaikan di pekan ini, yaitu tentang materi mitigasi bencana, yaitu sebaran bencana yang ada di Indonesia. Nah, adapun langkah-langkah yang akan kita lalui, step by step yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, Mister Rion nanti akan memaparkan materi tentang mitigasi bencana, dalam hal ini adalah sebaran, ya, bencana yang ada di Indonesia. Yang kedua, Mister Rion juga nanti akan meminta kalian untuk berdiskusi dan juga pengerjaan LKPD. Yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya, dari diskusi LKPD tadi. Kemudian yang keempat, kita akan ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran nanti bisa menggunakan quizzes or Google Form, sudah Mister Rion siapkan dan sudah ada di Google Classroom kalian, ya. Dan yang terakhir akan kita simpulkan dan informasi untuk kegiatan pembelajaran pekan depan, ya. Kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dijelaskan oleh Mister Rion sendiri, ya, guru kalian, guru geografi SMA Global Islam 92 Depok. Nah, Mister mau tanya nih, millennials, ya,
judulnya Millennials. Kalian tahu nggak bencana yang paling sering terjadi di Indonesia itu bencana apa? Ada yang mau menjawab? Banjir, Sir. Banjir bukan? Gempa nggak sih? Banjir. Gunung. Oke, ada yang jawab banjir, gempa, good. Longsor. Ada yang tahu kenapa Indonesia selalu langganan banjir, bahkan tiap tahun banjir? Dari banjir yang kecil sampai dengan besar, ada yang mau memberikan pendapatnya? Ada? Saya, Sir. Boleh nggak? Boleh dong, Alika. Silakan Alika. Kalau menurut saya, salah satunya dari faktor, bukan faktor alamnya, dari faktor manusianya. Karena Indonesia itu kan padat penduduk nih. Oke. Penduduknya banyak banget, jadi kurangnya, minimnya ketertiban Indonesia, pemerintah dalam menerapkan kebersihan di lingkungan sendiri. Jadi mereka tuh masyarakat Indonesia masih sering lalai dalam membuang sampah sehingga menumpuk gitu di aliran sungai. Jadinya berpotensi tinggi. Menurut saya tuh kayak kenapa Indonesia jadi langganan banjir terutama di ibu kota ya karena kita kan sistem perairaan dari atas kan yang dari gunung gitu kan. Betul. Dan kita tuh nggak ada lahan serapan atau enggak untuk menangkis air kembali dan jadi dari Bogor kita nggak punya tank filter air dan hutan-hutan yang di Bogor di puncak itu tuh pada dibabat habis. Nah, next kita mau lanjut nih. Nah, di pertemuan kedua kita akan bahas tentang sebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan ke kalian. Adapun KD dan IPK-nya, ya, ini melengkapi KD-nya tetap sama, menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam, ya, melalui edukasi dan yang lainnya. Lalu kemudian indikator pencapaian kompetensi minggu ini kita akan mempelajarinya tentang apa? Ya, kita akan mempelajari tentang menganalisis persebaran wilayah bencana di Indonesia dan menganalisis upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Dan tujuan manfaat pembelajaran kita pada pekan ini adalah satu, menganalisis persebaran apa? Persebaran bencana di Indonesia. Ya. Dan untuk manfaat sendiri dari materi ajar ini akan bermanfaat buat kita agar apa? Agar kalian tahu daerah-daerah yang rawan bencana di Indonesia, khususnya di daerah tempat tinggal kalian. Berikutnya, nih, Mister mau putarkan satu buah video. Indonesia adalah negara yang besar dan suaranya kaya. Ada? Namun Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Negeri kita tercinta ini rawan bencana alam. Pertanyaannya adalah, amankah tinggal di Indonesia? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Aman nggak? Aman nggak aman, Sir? Ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Siapa? Saya mau deh. Oke, silakan Balkis. Nggak, kan tadi katanya kalau aman nggak tinggal di Indonesia tuh sebenarnya kan saya bilang aman nggak aman ya, karena kalau misalnya kita tinggal di daerah yang rawan bencana kan Indonesia tadi katanya pertemuan dari 4 lempeng dunia. Betul. Nah itu otomatis pasti kayak banyak bencana banjir, tsunami, gempa, gunung meletus juga kan banyak. Nah maka dari itu harusnya kayak sebagai masyarakat Indonesia kita harus tahu juga daerah mana sih yang kayaknya wah harus waspada nih kalau kita tinggal di sini gitu. Mister akan jelaskan. Nah, materi pembelajaran kita hari ini nak yang mau kita pelajari. Hari ini kita mau belajar apa? Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang sebaran daerah rawan bencana di Indonesia dan juga usaha pengurangan risiko bencana di Indonesia. Sebaran wilayah bencana di Indonesia. Oke, ada yang mau membacakan? Jadi wilayah rawan bencana atau hazard region adalah suatu kawasan di permukaan bumi yang rawan bencana. Bencana Indonesia pada tahun 2021 ini datanya. Kalau jumlah kejadian per jenis bencana sejauh ini tahun 2021 itu sudah terjadi 2 kali gempa bumi. Ini ada peta kejadian bencana Indonesia per Maret 2014 ya, biar kita punya perbandingan. Oke, ada yang mau membantu untuk menjelaskan pada teman-temannya? Ada? Saya boleh coba, Mas. Boleh, Salma. Nah, kalau berdasarkan jumlah kejadiannya itu berdasarkan titik-titik di sini. Di Palembang itu ada 4 sampai 16 kejadian. Kita akan lihat prinsip dasar pemetaan daerah rawan bencana. Jadi, prinsip dasar pemetaan daerah rawan bencana itu ada 5. Pertama, menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana. Kedua, mengkaji sejarah atau peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya.
Usaha pengurangan resiko bencana alam. Oke, jadi ini tentang usaha pengurangan resiko bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana pada suatu wilayah berangkat dari pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik suatu wilayah, baik dari segi fisik maupun sosial. Sistem peringatan dini bencana alam pada dasarnya, sistem peringatan dini diciptakan agar suatu bencana dapat dideteksi dan dikenali segera setelah terjadi. Benar ya. Jadi usaha pengurangan risiko bencana alam itu yang pertama ada simulasi bencana. Jadi apa sih yang dimaksud dengan simulasi bencana? Simulasi bencana adalah kegiatan memberikan informasi tentang cara-cara penyelamatan diri kepada masyarakat oleh petugas atau instansi pada wilayah rawan bencana. Mister, mau nanya dong. Nah, terus kalau di kampung-kampung gitu gimana, Sar? Kayak yang dia rawan bencana, nggak rawan bencana juga, tapi kayak di kampung terpencil itu gimana? Kalian pernah nggak main ke salah satu kampung itu di depan rumahnya masih ada kentongan bambu? Pernah. Dan itu adalah salah satu kearifan lokal di suatu daerah ataupun di suatu desa, di mana sistem peringatan dininya mereka masih menggunakan alat kentongan. Selanjutnya, kegiatan diskusi LKPD dan presentasi. Hari ini yang ditunggu-tunggu kita sudah masuk dengan diskusi dan kerja kelompok. Langkah-langkah diskusi LKPD kalian, yang pertama kalian akan berkumpul. LKPD untuk pertemuan kedua ini, kalian akan membahas tentang penyebaran bencana di Indonesia. Pertama, kalian akan menuliskan nama kelompok, kelas, materi. Mister akan buat breakout rooms ya. Sesuai kelompok masing-masing kan? Room 1 itu untuk kelompok 1 ya, room 2 untuk kelompok 2. Ini udah pada kelihatan belum? Sudah. Halo, kelompok 1. Sudah pada kerjain ya? Iya, Mister lagi ngerjain. Oke. Saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas 1A, uraian singkat analisa permasalahan pada artikel. Menurut kelompok kami, berdasarkan artikel yang telah kami baca bahwa ada hubungan antara letak geologis dan geografis Indonesia terhadap bencana. Silakan untuk kelompok 2. Dan kali ini kita bakal ngejelasin dengan potensi ancaman bencana sesuai dengan yang di sini, tulisan dan di sini, sesuai analisa di sini. Kemudian yang terakhir ada Papua. Di Papua terjadi banjir dan longsor di Sentani, Papua. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Setelah diskusi, kita akan lanjut ke evaluasi pembelajaran. Dan kita akan melaksanakan, sudah terlihat, nampak di kalian? Nampak tidak? Sudah nampak? Sudah nampak ya. Oke, ini untuk evaluasi pembelajaran mitigasi bencana yang kedua ya. Untuk di sini kalian bisa melihat ada 5 pertanyaan. Jangan lupa mengisi email kalian. Oke. Ada 5 pertanyaan, kalian silakan nanti kerjakan di Google Classroom, ya. Kalian submit, ya. Kalian kirimkan ke Mister dan nanti akan Mister memberikan penilaiannya langsung. Ada yang mau membantu Mister menyimpulkan? Silakan. Oke, Alika, boleh. Alika, silakan Alika. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari yaitu tentang mitigasi bencana. Tadi kita kan awalnya udah belajar tuh. Tentang langkah-langkah mitigasi bencana ya kan, dari kita mengetahui dulu pemetaannya, rawan bencananya di mana, terus baru kita kayak bikin jalur evakuasi atau gimana kalau udah terjadi. Terima kasih Alika. Next, Azmi, terakhir, yuk. Satu lagi deh. Oke, saya mulai ya. Dan jumlah skalanya yang terkena dampaknya itu seberapa besar gitu kan? Nah, Mister akan mengingatkan kepada kalian semua untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, itu silahkan kalian membaca buku paket, masih materi tentang mitigasi bencana, masuk ke bagian lembaga penanggulangan bencana. I think that's all from me, ya, itu yang bisa Mister Yon sampaikan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Thank you so much for everyone. Mister akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan Raja dipimpin untuk doa, ditutup, lalu baru kita akhiri. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih banyak Raja, terima kasih semuanya. See you next week. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.